Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita di waktu duha. Di waktu Allah bersumpah dengan keutamaan yang dimiliki oleh di waktu duha, sehingga kita bersyukur kepadanya. Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk melakukan dan merangkai ibadah ketika kita berkumpul di majelis ilmu. Tentunya kita mengetahui barang siapa yang telah diberikan ilmu, maka dia tinggal memerlukan satu modal, yaitu hati yang ikhlas untuk membuka pintunya surga. Karena surga itu tidak mungkin dilewati kecuali dengan dua perpaduan, ilmu yang benar, hati yang ikhlas, dan ibadah yang benar. Inilah yang menjadikan kita bersyukur apabila dalam kehidupan kita yang singkat dan sederhana, kita mampu rangkai dengan ibadah kita dengan mencari ilmu, supaya kehidupan kita selamat pada zaman fitnah. Karena perkara fitnah itu berat dan tidak ada obatnya dari getirnya zaman fitnah kecuali adalah ilmu yang merujuk kepada Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim. Semoga kita diberikan hati yang subur, dan indikator hati yang subur adalah hati yang mudah untuk menerima kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Saya mohon maaf atas keterlambatan karena kondisi jalanan beberapa hari ini memang sangat luar biasa. Mungkin Allah memberikan pelajaran supaya Jakarta tidak sampai dipimpin oleh orang kafir. Jadi kemudian kita akan membahas, yaitu walaupun agak sedikit terlambat dan saya lihat martabaknya sudah mulai habis. Tapi tidak apa-apa, ala kulli hal insyaallah kita akan lanjutkan insyaallah kajian. Dalam kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi perdana. Walaupun ini bukan majelis ilmu yang perdana, tapi dalam kesempatan mulai hari ini kita akan membahas materi perdana untuk membicarakan tentang salah satu tema materi tentang tafsir juz 30 yang kita ambil dari yang disusun oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Tentunya kita harus mengerti terlebih dahulu kenapa kita harus berkenalan, mengkaji dan mentelaah kitab ini. Karena kalau kita mentelaah tanpa kita berta'aruf terlebih dahulu, garing. Karena kita tidak tahu background apa dan alasan apa kita harus berta'aruf dengan ilmu tafsir yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Maka ada banyak alasan-alasan syar'i yang penting untuk kita pahami supaya kita memiliki pemahaman kenapa kita harus belajar tafsir sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau Syekh Utsaimin ketika kita ingin memahami setiap kalam-kalam Allah. Alasan yang pertama adalah sesungguhnya tidak ada ilmu yang paling utama kecuali adalah tafsir. Karena objek dari pembicaraan ilmu yang kita selenggarakan itu adalah kalamullah. Dan tujuan kita mendapatkan istimbat, mendapatkan kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada satu ilmu yang lebih menandingi atau mampu menandingi keutamaan majelis tafsir. Karena sesungguhnya objek dari pembicaraan kita adalah kalamullah dan kalamullah. Dan dengan kita mempelajari ilmu tafsir, maka kita akan mengetahui banyak hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dan kita mengetahui pula bahwasanya cakupan ilmu tafsir itu mencakup berbagai macam disiplin ilmu. Akidah termasuk di antara ilmu tafsir, fikih juga masuk dalam cakupan ilmu tafsir, tazkiyatun nufus itu juga masuk dalam cakupan ilmu tafsir, sampai muamalah pun termasuk cakupan dari tafsir. Makanya betul-betul luar biasa ilmu ini apabila kita pelajari satu persatu ayat, karena akan memberikan kepada kita obat atas berbagai macam kebodohan yang kita miliki selama kita menjadi hambanya Allah. Karena sesungguhnya Quran itu menjadi hudan, menjadi petunjuk, tetapi gagal menjadi petunjuk ketika kita gagal bermuamalah dan berinteraksi dengan cara yang benar terhadap petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Ini alasan yang pertama. Kenapa kita belajar tafsir? Karena objek dari pembicaraan ilmu ini adalah pembicaraannya kalamullah. Yang kedua, karena sesungguhnya ilmu yang benar itu salah satu indikatornya adalah mengetahui tafsir yang benar. Itu indikator ilmu yang benar. Karena indikator ilmu yang benar itu sebenarnya ada 3.
secara sederhana ya, bukan secara detail. Jadi indikator ilmu yang benar itu ada 3. Yang pertama, indikator ilmu yang benar adalah ketika kita selalu tunduk dan patuh kepada apapun yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Itu termasuk di antara indikator ilmu yang benar. Jadi siapapun yang menyampaikan ilmu ketika mengajak untuk tunduk dan patuh terhadap kitabullah dan sunnah, dan tidak mengajak kita untuk menyelewengkan dan membantah apa yang dikatakan oleh Allah, pastikan itu adalah ilmu yang benar ketika dia menyampaikan ketundukan dan kepatuhan kepada syariat Allah. Tanda ilmu yang benar yang kedua itu al-i'timadu ala sunnah as-sahihah. Yang kedua adalah dia senantiasa berpegang kepada sunnah-sunnah yang sahih, berpegang kepada sunnah-sunnah yang benar, hadisnya sahih. Jadi siapapun yang menyampaikan setiap ilmu, rumpun ilmu, setiap dia menyampaikan rumpun ilmu selalu beriktimat, selalu berpedoman kepada hadis yang sahih, maka itu merupakan salah satu indikator dari 3 indikator ilmu yang dia sampaikan, ilmu yang dikemas dengan sunnah yang difahami oleh Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim. Kalau ada orang yang menyampaikan ilmu tetapi dia tidak memperdulikan derajat hadis, baik itu yang sahih ataupun yang palsu ataupun yang terguncang sanadnya yang menjadikan riwayat itu tidak bisa diterima, maka pastikan dia telah keluar dari frame sunnah yang telah disampaikan oleh Nabi dan para sahabat. Karena di antara musibah penyelewengan terhadap sunnah dimulai dari beredarnya hadis-hadis palsu. Makanya kalau kita perhatikan teliti gerakan-gerakan penyimpangan yang mereka keluar jauh dari penyimpangan sunnah, itu rata-rata mereka memiliki hadis-hadis palsu yang tersebar secara subur di antara para pengikutnya. Syiah itu biangnya, gudangnya hadis palsu. Karena kemudian kalau mereka tidak memasukkan hadis, mereka tidak bisa membangun kehidupan agama mereka. Makanya mereka kafirkan para sahabat, mereka produksi hadis-hadis palsu supaya orang bertambah yakin kepada agama batil mereka setelah melakukan kebohongan. Jadi di sini kita paham semua gerakan penyimpangan itu selalu dimulai dengan kata bohong. Dan bohong yang paling berat adalah bohong kepada Allah dan bohong kepada Rasul. Bohong kepada manusia aja sudah berat hukumannya, apalagi bohong kepada Allah dan kepada Rasulnya. Makanya indikator ilmu yang kedua, mereka senantiasa ketika menyampaikan rumpun ilmu selalu mereka memperhatikan bagaimana derajat hadisnya. Walaupun mereka selalu memperhatikan perbedaan para ulama ketika membicarakan tentang derajat hadis. Saya ingin garis bawahi, bukan berarti kalau kita selektif menyampaikan derajat hadis, bukan berarti kita menafikan khilaf. Bukan berarti kita menutup mata adanya perbedaan para ulama hadis ketika menetapkan satu hadis. Dan itu yang wajar. Serta tanpa menafikan perbedaan para ulama ketika mentakwil hadis. Antara hadis satu dengan hadis yang lainnya, itu kadang-kadang beda. Fulan berkata hadis ini maksudnya begini, fulan hadis ini berkata maksudnya begini. Itu terkadang beda. Makanya ketika kita merujuk kepada hadis yang sahih, tolong buka mata, buka telinga. Bahwasanya meriwayatkan hadis-hadis yang sahih bukan berarti tidak ada perbedaan yang terjadi di antara para ulama. Kadang-kadang para ulama berbeda tentang derajat hadis-hadis yang mereka sampaikan. Makanya terjadilah apa yang sering kita lihat di permukaan. Kenapa ada yang kunut subuh, ada yang tidak kunut subuh? Karena sebagian ulama menghasankan hadis tentang kunut subuh. Contohnya siapa? Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Tapi ada ulama yang melemahkan hadis tentang kunut subuh. Siapa? Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad. Dan itu akhirnya apa? Menumbuhkan atau menimbulkan dua perbedaan. Di mana perbedaan itu harusnya disikapi dengan sikap yang ma'ruf. Kenapa? Memang begitulah konteks hadis terkadang membuat satu perkara menetapkan derajatnya itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sama pula takwilnya. Takwil itu apa? Interpretasi terhadap satu hadis. Sebagaimana interpretasi hadis tentang habis rukuk dari Wa'il bin Hujr. Maka hadisnya itu apa? Kembali ke posisi pertama. Posisi pertama itu gimana? Posisi pertama itu sebagian ulama mengatakan ya posisi pertama sebelum kamu sholat. Artinya tangan kamu di bawah.
Sebagian ulama mengatakan posisi pertama setelah kita rukuk, itu posisi pertama ya sebelum kita rukuk sedekap. Hadisnya satu, tapi interpretasinya ada dua. Di sini pentingnya seorang ahlul ilmi menyampaikan bahwasanya ketika dia ingin mendewasakan umat, tolong siapapun itu ahlul ilmi harus menyampaikan setiap khilaf-khilaf yang terjadi di antara para ulama. Kalau kemudian para ahlul ilmi, orang-orang yang menyampaikan ilmu, tidak terbiasa menyampaikan khilaf di antara para ulama, yang terjadi di bawah, di grassroots-nya, terjadinya perbedaan-perbedaan yang sangat tajam, bahkan saling mencakar, bahkan bisa saling menyindir di sosial media, bahkan bisa jadi yang kita khawatirkan mungkin pertengkaran di dunia nyata apabila tidak dikondisikan oleh para penyampai kebenaran bahwasanya ada khilaf-khilaf yang terjadi di antara para ahlul ilmi. Dan sekarang sudah mulai nampak, kita lihat masalah-masalah fikih menjadi besar. Ya disebabkan karena kita tidak memahami adanya khilaf di antara para ulama. Kalau kata orang Jawa, kriwikan jadi grojogan. Sesuatu yang kecil menjadi gede disebabkan ketika kita para penyampai ilmu justru menutup umat, tidak menyampaikan titik-titik khilaf yang ada di antara para ulama. Umat sudah tidak mampu mengakses langsung kepada kitab ketika mereka belum mampu diberikan kemampuan membaca, tapi kemudian umat dikondisikan bahwasanya pendapat itu seakan-akan satu, tidak ada pendapat yang lain. Disitulah masalah itu terjadi. Ya, jadi kalau kemudian kita selalu berharap itu apa? Saya selalu membayangkan kalau setiap orang yang menyampaikan ilmu, mereka duduk sembari mereka menyampaikan hujah dan pendapat tanpa menafikan pendapat-pendapat yang lain. Merasa benar itu penting. Kalau kita ini kan merasa harus benar dengan pilihan kita. Tapi ketika kita merasa benar, bukan berarti kamu merendahkan pendapat yang berbeda dengan pendapatmu. Proses dengan perkataan Imam Syafi'i itu indah. Beliau berkata, qauli shawab yahtamilul khata' wa qauluka khata' yahtamilu shawab. Imam Syafi'i itu mencontohkan bagaimana ma'rufnya seorang Imam Syafi'i. Jangan anggap loh ya, Imam Syafi'i bukan ustadz lokal. Ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berkata, perkataanku itu benar tapi ada kemungkinan salah. Perkataanmu salah tetapi ada kemungkinan untuk benar. Makanya Imam Syafi'i itu pernah debat dengan muridnya, ketika sampai tidak ketemu, yaitu di ujungnya, Imam Syafi'i malam-malam ngetuk pintu rumah muridnya yang diajak debat di waktu siang, lalu berkata, kalaupun kita berbeda dalam beberapa hal, kan masih banyak hal-hal yang kita ini sama. Itu contoh ma'rufnya seorang ahlul ilmi. Bukan orang yang membela kelompoknya, bukan orang yang menjaga hegemoninya supaya kemudian tidak diambil, supaya kemudian dia itu membesarkan kelompoknya. Jangan membesarkan kelompok. Islam itu tidak butuh kelompokmu, tetapi Islam itu butuh untuk ditegakkan. Dan Islam itu tidak hanya menang oleh kita sendiri, tapi menangnya itu bersama-sama. Mungkin nggak kita akan menang Islam itu? Nggak bisa, sendiri itu nggak bisa. Makanya dimulai dengan kita menghormati orang lain selama pendapat itu bersumber kepada dalil-dalil yang sahih. Jadi tidak perlu kita taklid buta sampai kemudian kita membabi buta untuk membenci saudara kita. Debat sedikit live group. Kemudian ada sedikit mesem, tidak mau ketemu, tidak mau senyum, apa sih? Ya. Kemudian gampang mengeluarkan orang dari sunnah, baru belajar 2 bulan, 3 bulan, tapi sudah bisa ngeluarin orang dari sunnah. Maaf ya, itu kan bukan sunnah, lu kayak kamu tahu aja. Jangan gitu. Orang itu tidak mau divonis sebagaimana dirimu juga tidak mau divonis selama memang itu terjadi khilaf di antara para ulama. Kecuali memang tidak terjadi khilaf, dia mencela sahabat, oh jelas tidak bisa kita kemudian ini. Dia meminta-minta kepada kuburan dan menganggap itu mempunyai manfaat dan mudarat sebagaimana Allah, yang tidak boleh, tetap dia bisa. Karena itu tidak ada khilaf di antara para ulama. Kalau tidak ada khilaf ya katakan tidak ada khilaf, ketegusan, tetapi ada kelembutan serta adanya keluwesan. Bermain sunnah itu harus luwes. Itu termasuk di antara perkara sunnah yang hilang hari ini itu apa? Luwes ketika bermain sunnah, ketika beramal sunnah itu. Ya. Kalau memang tidak ada dalilnya, sampaikan tidak ada dalilnya. Jangan kemudian mengada-ngadakan dalil kalau memang tidak ada dalilnya. Bagaimana ini tahun baru? Oh itu para ulama berbeda pendapat. Tidak bisa. Tahun baru tidak ada tasyabuh, habis isya pulang tidur. Udah.
nyalakan api ndak usah, bakar ikan ndak usah, nanti aja tanggal 3, tanggal 4. Kenapa sih bakar ikan harus dikhususkan tanggal 1? Lalu mengatakan ini kan ada khilaf di antara para ulama. Ndak ada ulama yang kemudian khilaf tentang tanggal 1. Mas Sai, kalau tidak ada dalilnya sampaikan, tidak ada dalilnya harus tegas, tapi luas. Karena luas itu termasuk di antara perkara sunnah yang hilang. Kenapa saya katakan luas? Hari ini banyak orang yang ketika dia itu mengamalkan sunnah, bukannya dia teguh tapi kaku. Beda loh antara teguh, tegas dengan kaku itu beda. Padahal luas itu diperlukan. Yang kita perlukan itu apa? Samhah. Samhah itu luas. Kalau beli yang luas, kalau membeli itu yang luas, toleransinya banyak. Kalau tidak akan terjadi banyak mudarat. Ini kisah nyata ini. Ada seseorang, ini sering ceritakan beberapa akhir ini. Ada seorang ikhwan yang dia itu cerita sama saya perjalanan beliau, akhirnya beliau ngaji. Kemudian beliau katakan, dulu saat saya itu adalah orang yang trauma dengan kata kajian. Saya itu kaget, baru kali ini saya dengar kata trauma dengan kata kajian. Orang trauma itu dengan apa? Ketinggian. Orang trauma dengan gelap. Ini trauma dengan kata kajian. Ini seumur-umur saya ngajar itu ada orang yang trauma dengan kata kajian. Traumanya sampai menyebabkan apa, akhi? Traumanya itu sampai menyebabkan saya, Ustadz, kalau ada undangan kajian ilmiah atau undangan kajian, saya delete langsung. Dia cerita. Jadi ceritanya adalah ketika sebelum keadaan hari ini beliau itu sudah punya istri. Lalu kemudian mereka menikah dari nol. Mereka menikah dari nol. Ketika kemudian tiba-tiba tersapa dengan ilmu, istrinya lebih dahulu tersapa dengan ilmu. Ketika beliau mendapatkan ilmu, dan alhamdulillah Allah yang memberikan izinnya, beliau kemudian mendapatkan hidayah. Istrinya kemudian mengalami percepatan yang luar biasa ketika kemudian sudah tersentuh dengan ilmu. Karena apa? Pingin mengganti hari-hari yang kelam yang dia dapatkan dulunya sebelum menikah ketika penuh dengan kemaksiatan dan perkara yang tidak bermanfaat. Maka kemudian ibarat kata sang istri langsung tancap gas. Ibarat 80 km per jam. Kencang dia. Beda dengan sang suami tidak bisa mengikuti ritme sang istri. Ketika bisa ikut kajian, sang istri kemudian bisa mengganti komunitasnya langsung menikmati perkumpulan dan komunitas yang baru, selalu mengingatkan dia tentang urusan akhirat dan tentang agama. Beda dengan suaminya terikat dengan banyak beban dan terikat dengan banyak kepentingan. Dia kerja di kantor, komunitasnya dia tidak bisa lepas, kajian tidak bisa rutin setiap waktunya. Akhirnya apa? Akhirnya sang istri lupa bahwasanya harusnya dia luas ketika mendapati sang suami belum mampu sebagaimana apa yang dia bayangkan. Kadang-kadang akhwat itu kan tidak sadar ya, apa yang dia dapatkan di majelis ilmu, dia pinginnya itu langsung diamalin di rumah. Langsung rumahnya itu menjadi rumah majelis ilmu kalau bisa. Itu wajar, itu kan wajar, bukan salah. Itu wajar, saya nggak mengatakan salah loh ya, itu wajar. Tapi kan kita harus ngerti kondisi orang yang ada di sekitar kita. Itu penting, itu namanya sikap luas itu kayak gitu. Maka kemudian akhirnya beliau itu kemudian selalu membawa kemudian idealisme yang beliau lihat di majelis ilmu ke rumah. Apalah daya sang suami tidak bisa untuk mengikuti ritme yang disampaikan oleh sang istri. Dan selalu berkata, Mas, kamu itu imam saya, kamu itu imam saya, kamu imam saya, kamu adalah penuntut akhirat saya. Sampai akhirnya apa? Pertengkaran terjadi terus-menerus. Sampai pertengkaran ketika terjadi terus-menerus, sampai itu sang suami trauma. Kadang-kadang dia tanya sama istrinya, kamu kajian hari ini apa temanya? Ini Allah ini ada. Kemudian dijawab sama istri, kenapa Ustaz? Tahu nggak kenapa saya kayak gitu? Karena tema pertengkaran itu sesuai dengan tema kajian hari ini, dia ngikuti apa? Masya Allah. Itulah ritme dakwah yang pernah saya dapatkan. Masa akhir karim, benar Ustaz. Jadi saya itu kalau nanya, temanya apa nih misalkan? Tema ini, indahnya malam. Waduh, pasti bertengkar telah salat tahajud nih. Selalu begitu. Tapi akhirnya qadarullahu ma yasha, karena kemudian pertengkaran tidak bisa terselesaikan. Apa yang terjadi? Kapal itu karam, bahtera itu kemudian karam dan kemudian tenggelam. Berpisah mereka. Tapi kemudian sampai beberapa bulan, beberapa waktu sang suami dalam keadaan trauma. Gara-gara kajian, saya pisah dengan istri saya. Tapi yang namanya hidayah nembus hati. Akhirnya beliau kemudian mendapatkan hidayah, kemudian beliau dekat ke majelis ilmu. Dan sekarang juga beberapa kali nampak pada kajian anak.
Disitulah kita kemudian mengambil pelajaran apa? Luwes di dalam menjalankan sunnah itu penting. Tahu luwes ya? Luwes itu kalau orang Jawa gemulai, artinya ngerti bagaimana menempatkan sesuatu. Ya. Jadi kalau kemudian kita mendapati sang suami, ya sudahlah husnudon dulu sama suaminya. Sang suami kan sudah memberikan hartanya, bensinnya, mobilnya. Ya kemudian sang istri harus kemudian bersabar. Jangan menuntut sesuatu apalagi menyombongkan diri di depan suami. Baru pulang dari pelajaran tahsin aja pulang-pulang sombong. Ya, kamu tahu ikhfa itu apa? Nggak usah gitu. Jadi nggak usah gitu. Jadi berikan udzur kepada suaminya ketika suaminya belum mampu untuk melakukan sesuatu yang kita ambil ilmunya. Sama ini seorang suami juga begitu. Harusnya dia bersabar terhadap proses yang sedang diemban oleh sang istri ketika belum mampu untuk mengikuti. Samhah itu merupakan pelajaran penting dalam kehidupan kita menjalankan sunnah. Jadi inilah yang menjadikan kita yang kedua tadi indikator ilmu yang benar, yaitu adalah ketika kita selalu bersandar kepada dalil-dalil yang sahih. Sekali lagi, ketika bersandar kepada dalil yang sahih bukan berarti bahwasanya kita menutup mata terjadinya perbedaan. Oh berarti ulama hadis itu juga berbeda Ustadz? Ya iya, ulama hadis juga berbeda. Berbeda dalam riwayat, berbeda dalam penetapan rijal. Rijal itu siapa yang layak diambil hadisnya. Karena ada beberapa ulama yang berbeda satu hadis dengan hadis yang lainnya itu pasti terjadi. Bahkan kalau boleh saya sampaikan, ini kalau boleh saya sampaikan tapi jangan kaget. Bahkan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat pun itu pun riwayatnya masih menjadi khilaf yang panjang di antara para ulama. Jadi khilafnya masih panjang Ustaz tentang hari Jumat membaca surat Al-Kahfi. Iya, itu khilafnya masih panjang. Banyak kemudian riwayat-riwayat yang melemahkan tentang riwayat itu. Makanya sebagian ahlul ilmi berpendapat umumnya kembalinya kepada keutamaan secara umum membaca Al-Quran. Saya sampaikan kayak gitu supaya kemudian kita tidak merasa kaget kalau kemudian kita menjumpai di dalam persoalan ketika kita merujuk kepada dalil yang sahih, jangan sampai kemudian kita salah ketika menentukan. Waalaikumsalam. Ya. Jangan sampai kemudian kita salah ketika kita memaknai hadis-hadis yang kita ambil. Jadi tolong bersikaplah yang luwes, bersikaplah yang samhah ketika kita mendapatkan ilmu, karena bersikap samhah di dalam ilmu merupakan salah satu perkara yang hilang dalam ketentuan kita hari ini ketika menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian indikator yang ketiga, sebuah ilmu itu disebut dengan benar. Indikator yang ketiga adalah sihatul faham. Sihatul faham itu pemahamannya harus sehat. Dan pemahaman yang sehat itu ditopang dengan tafsir yang sehat. Dan tidak ada pemahaman dan tafsir yang sehat kecuali tafsir yang merujuk kepada Nabi dan merujuk kepada para sahabat ridwanullah alaihim. Hari ini terjadinya banyak penyimpangan di dalam jalan kebenaran. Orang yang meninggalkan jalan kebenaran bukan karena mereka tidak memiliki dalil, tapi terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam kehidupan kita beragama disebabkan mereka memiliki dalil tetapi pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman yang disampaikan oleh Nabi dan pemahaman yang disampaikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Makanya pentingnya bagi kita, kalau kita merujuk kepada ilmu yang benar, perhatikan ketika dia membacakan kepadamu ayat, maka pemahaman yang dia bangun ketika ayat itu dibacakan kepada dirimu, pemahamannya itu pemahaman versi dia atau pemahaman versi Nabi dan para sahabat. Kalau pemahamannya versi dia, menurut saya, menurut prasangka saya, pastikan dia salah mengambil dalil dan telah salah mengambil kesimpulan dalilnya. Tetapi kewajiban kita ketika sudah bicara tafsir, ayat per ayat, fahami betul. Ketika sudah bicara tentang tafsir, kalau itu merujuk kepada ilmu yang benar, maka tafsirnya selalu kembali kepada tafsir bil ma'thur, tafsir yang dikembalikan kepada hadis Nabi, yang dikembalikan kepada asar para sahabat ridwanullah alaihim, barulah kemudian akan menjadi tafsir yang benar. Dan itulah indikator yang ketiga, bagaimana pemahaman kita utuh ketika merujuk kepada ilmu yang benar yang bisa menjadikan ibadah kita selamat di dunia, diterima di akhirat.
Contoh kasusnya, banyak pemahaman-pemahaman itu menyimpang. Bukan karena tidak memiliki dalil, tapi justru memiliki dalil. Contohnya kita ambilkan. Orang-orang yang menganggap bahwasanya kuburan bisa dimintain rezeki, harta, dan dunia, sehingga kemudian mereka meninggalkan untuk berdoa kepada Allah secara langsung, itu bukan karena mereka tidak memiliki dalil. Bahkan mereka memiliki dalil. Bahkan kalau kita jumpai tempat-tempat yang dikeramatkan oleh sebagian saudara-saudara kita yang masih melakukan itu, yang kita harapkan mendapatkan hidayah, ternyata mereka melakukan itu bukan karena mereka minus dengan dalil, minus dengan riwayat. Ada dalilnya, ada riwayatnya. Tapi ternyata dalilnya dan riwayatnya yang mereka sampaikan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi dan para sahabat. Apa sih Ustadz dalihnya yang dipakai oleh orang sampai mendatangi tempat keramat, meminta harta dan meminta manfaat hidup mereka kepada penghuni-penghuni kubur itu, walaupun mereka sebenarnya mampu berdoa kepada Allah secara langsung. Itu dalihnya adalah pada surat Ali Imran 169. Kita buka Ali Imran 169. Dibaca. Ayahkam udah ketemu? Bapak udah ketemu? Baca, Bu. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Ya. Mereka beralasan dengan kesederhanaan makna yang terkandung pada ayat ini, surat Ali Imran 169. Wala tasabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Jangan kamu mengira sekali-kali bahwasanya orang yang mati, orang yang kemudian terbunuh di jalan Allah itu mati. Tetapi pada hakikatnya mereka itu hidup di sisi Allah, dikasih rezeki oleh Allah. Mereka berkata, ini loh bahwasanya orang yang di dalam kubur ketika mereka mati syahid, mereka itu pada hakikatnya hidup. Dan hidupnya mereka dikasih oleh Allah rezeki. Makanya kita datang kepada mereka meminta rezeki yang Allah bagikan untuk mereka. Padahal kalau kita kembalikan kepada tafsir, adakah tafsir menunjukkan bahwasanya ayat ini memerintahkan setiap muslim untuk datang ke kubur dan meminta kemaslahatan dan manfaat hidup? Tidak ada, Ibu, tidak ada satupun tafsir yang menunjukkan itu. Semua tafsir kalau kita buka dalam literatur klasik menunjukkan bahwasanya ayat itu berbicara tentang keutamaan orang yang mati syahid. Dalam satu riwayat yang sahih diterangkan dari riwayat Abu Dawud tentang seseorang yang bernama Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram orang yang meninggal ketika mati syahid, kemudian Allah bangkitkan dia dan Allah pertemukan wajahnya dengan wajahnya Allah secara langsung. Saking Allah itu mencintai Abdullah bin Haram, bapak dari Jabir bin Abdullah. Allah kemudian berfirman kepada Abdullah bin Haram yang Allah muliakan ketika baru saja mati syahid dalam perang Uhud. Ya ibadi tamanna alayya u'tika. Kamu minta apa aku kasih. Tetapi Abdullah bin Haram berkata, antuhiyani fa'uqtalu fika saniyatan. Ya Allah, tolong hidupkan aku supaya kemudian aku terhidup kembali dan mati kembali di jalan Allah. Saking nikmatnya mati ketika membela kalimat Allah. Allah kemudian berfirman, semua ketetapan telah ditetapkan oleh urusanku, yang mati tidak bisa balik ke dalam kehidupan dunia. Kemudian Allah berfirman kembali, minta kepadaku aku kasihkan. Maka kemudian beliau berkata, fa'ablik man waroi, tolong ya Allah sampaikan kenikmatan yang engkau berikan kepadaku, kepada generasi setelahku, supaya mereka merasakan nikmatnya berjuang dan tidak perlu takut untuk mati syahid di jalan Allah. Allah turunkan ayat ini, wala tasabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Di situ kita belajar apa? Loh, jadi ternyata penyimpangan dari jalan kebenaran, penyimpangan dari jalan sunnah itu bukan berarti minus dalil, bukan minus riwayat.
Ada dalilnya tetapi tidak sesuai dalam konteks yang disampaikan oleh Nabi dan sesuai konteks yang disampaikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Lah kalau memang datang ke kuburan itu mampu mewujudkan kemaslahatan selain untuk mengingatkan mati, pasti ana yakin siapa yang pertama kali akan mengajak para sahabat keliling untuk mencari kuburan para nabi? Rasulullah Muhammad. Ayo kita cari kuburannya Nabi Ibrahim yuk. Kita datangi kuburannya Nabi Hud, kita datangi kuburannya Nabi Musa, tapi tidak ada satupun riwayat bahwasanya Nabi Muhammad mengajak para sahabat menjenguk dan mengunjungi kuburan dari para nabi. Kenapa? Karena pada hakikatnya kuburan itu hanyalah mengingatkan kita untuk mati, tidak lebih. Di situ kita mulai paham. Ternyata penggunaan ayat itu sesuai dengan konteks orang yang menyampaikan. Makanya ayat itu bisa dibawa kemana-mana sesuai dengan versi orang yang menyampaikan. Makanya Ahlus Sunnah makanya Ahlus Sunnah itu terikat dia dengan sebuah ketetapan dan amaran suci dari Allah. Amaran sucinya itu apa? Yaitu mengembalikan pemahaman kita dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Itu amaran suci yang datang dari langit yang ketujuh, dari arasy-Nya Allah. Kalau sudah bicara tentang ilmu yang Allah turunkan, jangan sekali-kali ya kita bicara tentang ayat kecuali bicaranya kepada apa yang disampaikan Allah dan apa yang disampaikan oleh para sahabat dan Rasulullah itu. Kenapa? Karena mereka lah yang mengerti bagaimana Quran itu ketika diturunkan. Jadi yang mengerti siapa? Rasul dan kemudian para sahabat. Kenapa? Rasul yang diturunkan kepadanya dan para sahabat yang mengambil ilmunya dari Rasulullah. Bukan kayak katanya fulan yang tahu tentang Quran hanya Allah. Ya tidak bisa. Ini kalau kita mau bedah panjang nih, tapi saya malas membedahnya. Ya. Jadi kemudian di situ kita memahami betapa dahsyatnya ketika menggunakan ayat tetapi ternyata tidak sesuai dengan amaran suci yang datang dari Allah, mengikat dengan pemahaman yang sunnah. Makanya sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai berkata, man fassarul Quran bi ghairi tafsiri sahabati faqad akhta'a fid dalil wal madlul. Loh, siapapun itu yang menafsirkan Al-Quran kok tidak sesuai dengan pemahaman Nabi dan para sahabat, pasti dia salah mengambil dalil dan pasti dia salah mengambil kesimpulan dalilnya. Makanya konteks ini yang harus betul-betul disepakati. Jangan sampai ketika bicara Quran, kalau kamu meretas jalan ilmu yang benar, relnya itu apa? Kembalikan tafsir setiap ayat kembali kepada apa yang disampaikan Nabi dan para sahabat. Bukan hanya ini, bahkan kalangan pluralis yang kita tahu ya, kalangan pluralis itu sudah difatwa oleh para ulama-ulama kibar. Bahwasanya fatwa para ulama kibar salah satunya Syekh bin Baz mengatakan ajaran pluralisme itu ajaran kekufuran. Karena apa? Mengajak kepada satu pemahaman semua agama itu sama. Berarti menafikan eksistensi Nabi ketika telah diutus menjadi penyempurna dari semua Nabi dan semua Rasul sebelum beliau. Ternyata mereka juga punya dalih. Mereka punya dalih dan mereka punya pembenaran atas apa yang mereka katakan. Bukan berarti mereka sepi dari dalil. Bahkan ketika saya termasuk orang yang menjadi saksi mata di salah satu koran nasional, ketika ada salah satu tokoh dalam tanda kutip berbicara tentang pluralisme, dia menggunakan literatur ayat dan hadis, tentunya dengan versi menurut dia. Yang saya ingat betul itu apa? Yaitu surat Al-Baqarah 62 yang dijadikan alasan bolehlah untuk pluralisme. Buka Al-Baqarah 62. Jangan tanya ya surat keberapa, surat kedua. Sudah? Baca. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tuh. Sekarang sama atau tidak? Barang siapa yang beriman bersama dengan orang Yahudi, Nasara, Sabi'in yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal salih, bagi mereka pahala di sisi Rabb-nya, tidak ada ketakutan untuk mereka dan tidaklah mereka bersedih. Tuh, dalilnya itu. Sekarang jawabnya gimana? Gimana Ibu? Sekarang ini kan kita umat Nabi Muhammad, Yahudi dan Nasrani itu ya masing-masing. Tapi kan di sini dijelaskan siapapun itu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi
Yahudi dan Nasrani sekarang kan dia tidak beriman kepada Allah, Pak Ustaz. Jawaban itu bolehlah kita terima insya Allah. Ya Bapak. Pertanyaan ini sebenarnya timbul, Al-Quran ini terbuka timbul karena pertanyaan, saya punya sahabat baik orang Yahudi pada waktu itu Nasrani, apakah dia akan diterima atau tidak? Jadi kalau pada waktu itu memang dia beriman dan amal soleh, dia akan diterima pada waktu itu, jadi bukan sekarang. Itu salah satu sebab nuzulnya, tapi bukan itu. Cara menjawabnya mudah sebenarnya. Jadi syubhat itu rapuh sebenarnya. Setiap syubhat itu rapuh. Dia sebagaimana rumah laba-laba. Cara menjawabnya gampang. Bahwasanya ketika Allah menerangkan ayat ini konteksnya harus digabungkan dan dikaitkan pada ayat yang lain. Buka surat Al-Bayyinah. Sudah? Sudah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Dibaca, Pak. Ayat yang berapa itu? 5 ya? Atau 6? 6. Coba dibaca. Bapak, Ahi Agam dibaca. Surat Al-Bayyinah. Sudah? Surat yang ke-98. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ya. Cara menjawab orang pluralisme ketika mereka berdalih dan mencari pembenaran pada ayat tersebut, bahwasanya ayat tersebut untuk melegalisasi pemikiran mereka yang liar, menempatkan semua agama itu sama, itu gampang. Ayat itu jangan dibawa berdiri sendiri, karena setiap ayat selalu terkait pada ayat-ayat berikutnya. Maka kita bawa ayatnya untuk menjawab dan membantah mereka. Surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Artinya surat Al-Baqarah 62 dibawa konteksnya selama Rasulullah belum diutus menjadi seorang nabi, selama beliau sebelum diutus menjadi seorang rasul. Jadi orang Yahudi yang betul-betul beriman kepada kitab Taurat, kepada Musa, dan orang Nasara yang betul-betul beriman kepada Isa, maka pada hakikatnya mereka itu betul-betul mendapatkan balasan di sisi Allah. Tidak mereka merasa khawatir dan tidak mereka merasa bersedih. Nah di situ cara kita kemudian akhirnya mengambil kesimpulan itu apa? Begitu rapuhnya syubhat itu, dan terkadang sesungguhnya penyimpangan di dalam masalah kebenaran itu bukan ternyata tidak memiliki dalil, tetapi mereka memiliki dalil dan pembenaran menurut versi logika mereka untuk menjauhkan manusia dari kebenaran. Makanya pelajaran tafsir itu salah satu obat dari getirnya fitnah yang kita tertimpa. Itu adalah belajar tafsirnya bagaimana. Kalau dengan kita belajar tafsir itulah satu persatu semua perkara yang seliweran di sekitar kita bicara tentang masalah konteks agama dan kebenaran bisa terbantahkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kemudian belajar tafsir itu perkara doruri, penting, yang tidak mengenal harga tawar dan tidak mengenal harga diskon. Dia harus wajib untuk dipelajari. Kita ambilkan lagi ayat yang kemudian termasuk ayat dalam tanda kutip yang sering diperkosa dalam semua perkara, yaitu surat Al-Anbiya. Dibuka, yaitu ayat yang ke-107. Surat Al-Anbiya, surat ke-21, ayat 107. Coba dibaca. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Dan tidaklah kami mengutus kepadamu kecuali rahmat bagi alam semesta. Ayat ini sering sekali kita dapatkan menjadi pembenar atas semua aksi untuk membungkam orang yang ingin menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Sering nggak kita lihat ayat ini dipakai? Dan ini ayat yang paling laris dipakai oleh kalangan liberal. Paling laris dia. Ibarat kata top rankingnya itu first numbernya ini. Ya. Padahal kemudian kalau kita buka tafsirnya, justru tafsirnya itu tegas ayat ini. Apa itu rahmat bagi orang-orang kafir yang memusuhi Allah setelah diutusnya Nabi? Adanya jihad untuk memerangi mereka ketika mereka memerangi Islam. Kenapa? Supaya tidak tambah banyak dosa-dosa mereka, supaya cepat dimatikan, tidak banyak dosanya. Itu rahmat bagi mereka. Rahmat bagi keadaan alam semesta itu apa? Allah memberikan rahmat alam semesta setelah kedatangan Nabi. Itu artinya semua perilaku yang menyimpang tidak langsung diadab oleh Allah sebagaimana kaum sebelum kita. Kalau kaum sebelum kita mendatangi laki-laki, langsung diadab oleh Allah. Mereka mengurangi timbangan, langsung diadab oleh Allah. Tapi setelah adanya Nabi, Allah kemudian tahan. Tapi justru itu malah menakutkan. Kenapa? Berarti Allah timpakan 2 kali adab kelak pada waktu di akhirat. Ayat ini tidak menafikan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Justru ayat ini memerintahkan secara kuat. Dengan adanya Nabi, kita pendam semua dosa, kemaksiatan kita harus berangus. Kenapa? Karena fungsinya Nabi, ajarannya ketika sampai kepada kita, fungsinya adalah memadamkan semua cahaya-cahaya kemaksiatan dan cahaya dosa. Itu yang disampaikan oleh para ahli tafsir. Jadi ternyata disinilah kita belajar. Kalau kita tidak bermuamalah dengan Al-Quran, tidak berinteraksi dengan Quran sesuai dengan interaksi yang disampaikan oleh para ulama-ulama terdahulu dari kalangan salafus salih, rusak agama kita disebabkan ketika kita tidak mengerti bagaimana menempatkan satu ayat. Nah, contoh ayatnya yang paling sering kita praktekkan dulu ketika kecil, belum punya SIM, apa sih? Summum bukmun umyun, supaya polisinya tidak melihat, tidak mendengar. Tapi ketika pas baca itu memang polisinya nggak ngelihat, bukan karena kamu baca itu. Padahal itu konteksnya kepada orang kafir. Mosok polisi kemudian ditempatkan kepada orang kafir, kan enggak. Ya, bahkan di Jakarta saya lihat lagi beda lagi. Yang Jakarta membaca summum bukmun bukan untuk polisi, tapi untuk apa? Anjing apabila dikejar. Jadi Masya Allah, penyimpangan-penyimpangan itu bisa terjadi kemana-mana. Sesuai dengan konteks ayatnya itu bisa dibawa kemana-mana. Makanya kemudian inilah yang menjadikan hajat kita, kebutuhan kita kepada tafsir itu sangat besar. Makanya tadi kita katakan poin yang kedua, kenapa sih Ustadz kita harus belajar tafsir urut satu per satu? Ya supaya kemudian kita utuh pemahaman kita dan belajarnya bukan belajar yang sifatnya tematik tetapi tanpa sistematik. Tematik itu menafikan sistematik, walaupun tematik juga sesekali diperlukan untuk membangun refreshing karena jiwa manusia cenderung kepada kebosanan dalam sesekali waktu. Tapi kemudian dengan kita belajar tafsir enak urutannya, cuma masalahnya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sebulan sekali, ustadznya dari Bekasi. Masya Allah, doakanlah ustadznya supaya gampang sih. Itu tentunya sangat-sangat kemudian lama. Saya membahas tafsir itu di salah satu tempat di Masjid Kebayoran itu sudah hampir 7 tahun. Surat Al-Baqarah aja belum habis. Makanya selalu saya sampaikan berdoalah yang panjang supaya kita ini dipanjangkan umur sampai membaca tafsirnya itu selesai. Tapi ya harusnya terbantu sama antum-antum yang harusnya bermuamalah di rumah. Jadi kalau ditanya Ustadz apa buku yang saya harus wajib baca? Buku tafsir, buku hadis, buku akidah. Itu 3 itu aja dulu. Kalau masalah fikih sembari belajar di WhatsApp tidak apa-apa. Tapi 3 itu harus belajar langsung dari buku. Kalau ada yang tidak paham jangan diem, tanya kepada orang yang mengerti. Emang kalau belajar buku nggak disarankan Ustadz? Tidak disarankan belajar buku secara total. Perkataan siapa? Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih beliau mengatakan mangkana kitabuhu syaikhuhu kasura khatauhu. Barang siapa yang kemudian bukunya itu cuma gurunya itu cuma buku, pasti banyak salahnya. Makanya harus berkonsultasi, tanya. Kalau tidak, maka kemudian dia akan bingung dan banyak pemahaman yang menyimpang kalau tidak ditemani dengan seorang guru. Jadi disitulah kita paham. Pemahaman-pemahaman yang menyimpang itu pemahaman yang begitu banyak.
Dan sekarang pemahaman yang begitu banyak juga semacam itu. Salah satunya surat Hud. Nah ini tambahkan lagi. Dalam surat Hud, nah ini saya membacanya dari seorang koruptor ini. Sebentar, surat 11. Bentar. Surat Hud sudah ya? Bentar, ketemu ayatnya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. (114). Ini ayat yang pernah saya baca, dipakai oleh orang-orang yang melegalkan korupsi tetapi kemudian punya trik supaya korupsi itu bisa menjadi halal. Iya, kita baca ya. Makanya Masya Allah ya, penyimpangan-penyimpangan itu justru banyak bermuamalah dengan Quran tapi menyimpangnya jauh. Baca akhi. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Yang diambil bukan di awal ayat, bukan pula di akhir ayat. Yang diambil di pertengahan ayat. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya al-hasanat, perkara yang baik itu menghilangkan keburukan. Orang ketika korupsi misalkan mendapatkan iming-iming harta, iming-iming dunia, maka dia ingin korupsi 1 miliar. Maka kemudian ketika hatinya bimbang antara mengambil dan tidak, datanglah bisikan. Bisikan apa yang kemudian datang? Bisikannya adalah ambil saja. Kemudian dibagi menjadi 2. 500 juta kemudian kita ambil, untuk kita ambil menjadi bagian milik kita 500 juta. Kita cari pondok pesantren. Dan kita pakai sebagian juga untuk umroh. Kenapa? Karena kebaikan itu menghilangkan keburukan. Masya Allah loh. Jadi mereka beranggapan 500 juta sedekahnya kan dikalikan 700 kali lipat. Sehingga kemudian menghilangkan keburukan itu. Dan itu betul-betul nempel kepada sebagian orang kan gitu. Artinya apa? Mubadir. Kayak kata-kata mubadir itu juga sama, sering disalahgunakan. Itu mubadir, padahal mubadir dalam perkara haram itu tidak mengenal kata mubadir. Tidak ada istilah tabdir dalam perkara yang haram, itu perkata ulama. Jadi misalkan kemudian ada makanan di situ tersentuh dengan misalkan minyak babi, kemudian kita baru makan, dikasih tahu itu ada minyak babinya, tidak boleh dengan alasan mubadir dimakan. Tapi ternyata disitulah kita memahami satu persatu secara fakta, data itu jelas bahwasanya hari ini menyimpangnya seseorang dari jalan kebenaran yang diretas oleh Nabi dan para sahabat bukan karena mereka minus dari dalil, tetapi mereka memiliki dalil tetapi tidak bermuamalah dengan tafsir yang benar. Makanya kewajiban kita adalah mengembalikan kepada tafsir bil ma'sur, karena mengembalikan kepada tafsir bil ma'sur merupakan bagian dari sehatul faham. Apa itu sehatul faham? Pemahaman itu harus sehat, dan indikator sehat itu kembali kepada apa yang disampaikan oleh Nabi dan para sahabat. Tidak ada harga tawar di situ. Makanya siapapun yang mereka menyeru bahwasanya mereka ingin untuk meniti jalan yang benar, tetapi tidak mengembalikan apa yang dia seru kepada tafsir-tafsir yang benar sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim, gagal dia. Tidak akan pernah dia mampu meretas jalan ilmu ketika dia tidak meretas jalan yang disepakati oleh Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim. Ini saya sampaikan menjadi poin yang kedua supaya kita tambah ngerti kenapa sih hajat saya itu kemudian membahas kitab itu. Hajat kita kepada kitab itu supaya membangun pemahaman yang utuh, pemahaman yang benar. Karena sesungguhnya banyak penyimpangan-penyimpangan terjadi dalam kehidupan disebabkan karena tidak memahami pemahaman yang lurus sebagaimana pemahaman para sahabat. Oleh karenanya kita pilih kitab
juz 30 supaya kemudian kita mampu memahaminya urut dari satu persatu. Jadi setiap nanti kita bermuamalah dengan Al-Quran, entah membacanya, maka betul-betul kita paham artinya dan maknanya yang terkandung di dalam ayat tersebut. Kewajiban kita kepada Quran itu dua, kata Syekh Utsaimin. Qiraah lafdhiyah wa qiraah hukmiyah. Qiraah lafdhiyah itu apa? Membaca, mengetahui maknanya, mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Itu namanya qiraah, membaca lafadznya. Kalau lafdhi, itu kalau kemudian sifatnya adalah bawah. Atasnya namanya qiraah hukmiyah. Qiraah hukmiyah itu apa? Sifatnya ketika kita tunduk setelah kita mengetahui dalil yang sahih. Lah kita bermuamalah dengan qiraah lafdhiyah yang mengetahui maknanya secara utuh, benar, dan tidak ada keutuhan pemahaman kecuali merujuk kepada Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim. Nah, inilah pentingnya. Dengan mengetahui tafsir semacam ini akan membangun kepada kita sebuah keterikatan yang kuat terhadap ayat. Contoh nih, kita misalkan belajar tentang nanti misalkan Qul a'udzu birabbin nas. Itu ternyata panjang. Kalau kita paham, kita akhirnya paham Qul a'udzu birabbin nas. Kita paham kenapa sih kita melazimi surat itu? Kita paham maknanya apa, keutamaannya apa. Karena apa? Setiap perkataan dan perbuatan ketika dilandasi dengan ilmu qala Allah wa qala Rasul, maka sesungguhnya dahsyat apa yang kita lakukan dan dahsyat pula pahalanya di sisi Allah ketika semuanya berlandaskan kepada ketentuan ilmu yang ditetapkan oleh Rabb yang kita sanjung dan kita harapkan surganya. Jadi itulah yang menjadi muqaddimah kita. Jadi kemudian kenapa kita belajar tafsir? Jadi kapan kita belajar tafsir? Ya pertemuan. Pertemuan kita 1 bulan lagi insyaallah SABAR. Jadi sabar. Jadi kemudian sabar itu diperlukan dalam segala perkara. Dan saya khawatir martabaknya jadi dingin. Tadi sempat menggoda saya. Jadi kemudian saya kira ini sudah mau sebentar lagi duhur, karena 11.48 duhurnya kalau tidak salah. Nggak tahu ya kalau di Bekasi ya. Kalau di Bekasi 11.48. Kalau di Bintaro nggak tahu. Apalagi di Ciketing ya, lebih jauh lagi. Jadi kemudian kita cukupkan kajian kita buka dengan tanya jawab. Jadi tafsir nanti yang kita pakai adalah tafsir juz 30. Ada yang bawa bukunya? Ada, coba lihat Bapak. Nah. Ini kemudian buku tafsirnya. Ini buku tafsirnya. Buku itu juga boleh Ibu, tidak apa-apa. Atau buku ini juga boleh lebih ringkas. Nanti kita mulai dari surat yang paling pendek, surat An-Nas, surat yang tidak mungkin dilupakan insya Allah. Kalau sampai ada yang saya lupa surat An-Nas, harus diruqyah benar ini. Jadi kemudian kita akan belajar dari surat-surat yang pendek supaya nanti kita mampu memahaminya. Karena saya tahu walaupun saya tidak pernah menyensus, tapi saya tahu surat yang paling banyak dibaca dan setia untuk dilazimi ketika sholat adalah surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas. Itu saya mampu menerobos kejujuran hatinya insya Allah. Jadi nanti kita bahas dari belakang pelan-pelan ke atas insya Allah. Kapan selesainya Ustaz? Tidak usah nanya selesainya. Karena perjalanan kita panjang dan kita tidak pernah tahu kapan akhir dari perjalanan panjang kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini kitabnya, silahkan dibeli. Kalau kemudian silahkan dimiliki. Kita kaji bersama mulai bulan depan dari ayat yang pertama. Surat yang pertama, yaitu surat yang paling terakhir yang kita kaji, surat An-Nas. Kenapa kok An-Nas? Apa bedanya Nas dengan Bashar? Apa bedanya Bashar dengan insan? Nah itu kita akan bahas. Tapi jawaban sekarang, sabar ya. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan. Ada pertanyaan? Iya. Kadang kalau kita baca bukunya cukup bisa dijadikan dipercaya lah rujukannya gitu. Kemudian ada keterangan di bawahnya itu hadisnya sahih hasan, tapi dia juga memasukkan hadis dhaifnya juga. Ya, kita gimana menyikapi kisah yang diceritakan oleh buku itu yang ada juga disebutin dhaifnya itu? Itu buku sudah ditahqiq. Ada buku yang ditakhrij, ada buku yang ditahqiq. Buku yang ditakhrij itu adalah buku yang dikeluarkan hadisnya, derajatnya apa itu ditakhrij. Kalau ditahqiq itu kemudian dicek kembali mana yang kemudian benar, mana yang kurang benar pendapatnya.
Maka sesungguhnya selama sudah ditahrijh dan ditahqiq, silahkan membaca. Para ulama saja bermuamalah kok dengan buku-buku yang sifatnya ada dhaifnya, selama kemudian mereka mengerti dhaif-dhaif itu untuk mereka tinggalkan. Contoh, salah satu buku monumental tetapi kekurangannya adalah banyak riwayat yang lemah, itu buku Ihya Ulumuddin miliknya Syekh miliknya Syekh Ghazali. Tapi kemudian akhirnya buku itu kemudian bukan ditinggalkan secara utuh, buku itu kemudian juga masih dipakai. Akhirnya apa? Keluarlah bukunya, yaitu adalah buku Imam Ibnu Qudamah, yaitu Minhajul Qasidin. Kemudian ada Mukhtasar Minhajul Qasidin, itu buku ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Bukan berarti ketika bermuamalah kemudian kita mendapati kekurangan, kemudian kita tinggalkan semuanya. Selama situ sudah ada takhrijnya, ada tahqiqnya, maka ambil saja, tidak ada masalah untuk itu. Sebagaimana bukunya salah satu ulama itu kemudian ditakhrij lagi menjadi buku Sifatus Sofwa. Itu kemudian merupakan metode para ulama. Jadi kemudian ketika sudah ada takhrijnya, sudah terbantu dengan takhrij dan tahqiqnya, tidak apa-apa, lazimi bermuamalah dengan buku itu. Tapi yang terpenting jangan pernah sendirian ketika kita bersama kitab, tetapi harus bertanya kepada orang yang lebih mengerti ketika kita menemukan kebuntuan di dalam memahami satu paragraf, dua paragraf yang kita temukan. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Saya punya bekas atasan saya, dia agamanya Katolik. Saya sempat ngobrol sama dia bilang bahwa saya tanyakan, Yesus itu Tuhan? Dia bilang bukan, Yesus bukan Tuhan. Dia bilang Tuhan itu cuma satu, apa? Nah, terus Yesus itu anak Tuhan? Dia bilang bukan. Dia bilang Yesus itu ciptaan Tuhan, sama seperti kita disebutnya anak juga. Jadi dia percaya hanya kepada satu Tuhan, dan dia percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Apakah itu termasuk? Tidak bisa, selama dia tidak bersyahadat kepada Nabi tetap tidak bisa. Sampai dia beriman kepada Nabi dan beriman kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah, itu syaratnya. Orang-orang semacam itu banyak. Sempalan-sempalan Yahudi juga banyak. Ada loh sempalan Yahudi di mana mereka memakai atribut Islam, bukan atribut, mereka sama dengan atribut-atribut keislaman. Pakai jilbab, pakai kemudian niqab. Ada. Saya melihat foto-fotonya dari sumber berita yang terpercaya. Mereka pakai niqab, mereka pakai cadar, laki-lakinya berjenggot, tapi mereka tetap dalam keagama Yahudinya. Tidak akan diterima itu sampai mereka beriman kepada Rasulullah. Makanya maka Ibnu Abbas itu berkata, salatu ayatin la tuqbal wahidatum minha illa maqrunatum biqariniha. Ada 3 ayat yang tidak akan diterima pengamalannya sampai dengan menyertakan 3 amal penyertanya. 1, beriman kepada Allah itu tidak akan diterima oleh Allah sampai kamu beriman kepada Rasul, taat sama Rasul. Makanya selalu perintahnya apa? Atiullah, atiur Rasul. Atiullah, atiur Rasul. Yang kedua, salat tidak akan diterima sampai kamu bayar zakat. Makanya selalu perintahnya wa aqimus sholata wa atuz zakah. Yang ketiga, syukurmu kepada Allah tidak akan diterima sampai kamu bersyukur kepada orang tuamu. Anishkurli wali walidayka. Anishkurli wali walidayka, selalu bergandengan. Makanya di situ yang kita ambil poin yang pertama, taatmu sama Allah itu, imanmu sama Allah itu mentah. Sampai kemudian kita menjadikan ketaatan kita kepada Rasul. Bahkan hanya taat saja juga masih kurang. Dan betul-betul harus menjadikan Rasul itu menjadi hakim dalam seluruh kehidupan kita. Sebagaimana dalam surat An-Nisa 60 kan, menjadikan hakim itu apa ya? Sumber hukum tertinggi dalam kehidupan. Itu cita-cita kita. Jadi cita-cita kita ini apa? Menjadikan sunnahnya Rasulullah itu bukan hanya sunnah di masjid. Ini masjidnya sudah sunnah. Itu salah satu bagian yang kita bersyukur kalau mendapatkannya. Tapi jangan hanya terhenti di situ. Tapi bagaimana menjadikan masyarakat kita, negara kita kembali kepada sunnah Rasulullah. Kenapa? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sampai Allah mengatakan, demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka itu tidak beriman. Mereka tidak beriman. Kita ini yang dikatakan oleh Allah. Sampai mereka menjadikan kamu Muhammad menjadi hakim atas masalah yang kamu hadapi, kemudian mereka menyerahkan dirinya, di dalam hati mereka tidak merasa berat dan mereka pasrah kepada keputusanmu wahai Muhammad, baru benar imannya. Ayat itu di ayat itu dijelaskan panjang oleh Imam Qurtubi.
bahwasanya kewajiban kita ini apa? Menegakkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan. Makanya beda Pak, menjalankan sunnah sama menegakkan sunnah itu beda. Kalau menjalankan sunnah, Bapak sholat sesuai dengan sunnah, itu menjalankan sunnah. Dzikir pagi, dzikir petangnya sesuai dengan sunnah, itu sunnah. Tapi kalau menegakkan sunnah, menjadikan sunnahnya Rasulullah, yaitu menjadi final decision dalam semua perkara kehidupan kita. Semuanya kembali kepada sunnah. Dan kewajiban siapa yang menegakkan itu? Yaitu kewajiban kita. Karena apa? Syariatnya Nabi itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Beda kan dengan kemudian yang lainnya. Yang lainnya itu beda Pak. Coba kita lihat Pak. Ketika kita mendapati ngurusin Ahok, nggak selesai-selesai kan? Ketika kita menggunakan sistemnya demokrasi kan nggak selesai-selesai. Sampai 7 juta orang ngurusin itu. Dan belum selesai juga. Saya tuh mikirin gitu ya, walaupun kita bersyukur dengan apa yang terjadi, moga-moga membawa kebaikan, tapi seakan-akan membunuh nyamuk dengan tenaga dalam, makanya tidak mati-mati. Gini, nyamuknya bocor. Tapi ya kita selalu berhusnudzon dan kemudian kita selalu bersama dengan kaum muslimin dalam perkara-perkara yang ma'ruf selama tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah. Tetapi di situ kita paham hukum Allah dan hukum sunnah Rasulullah itu tuntas menyelesaikan tanpa menyisakan masalah. Dan kewajiban kita mendakwahkan terus. Bukan berarti ketika menegakkan sunnah kita kemudian mengkafir-kafirkan semua orang. Tidak bisa, bukan mengkafirkan orang. Semangatnya sunnah itu mengajak orang sebanyak-banyaknya ke dalam surga, bukan ngeluarin orang dari surga. Menegakkan sunnah itu mengajak orang, ayo kembali kepada sunnah. Kita dirikan sunnah dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Paham Pak? Ya. Sudah berkemandangan dan terakhir Ibu. Saya mau nanya. Ya dari tadi nanya. Nah, mengenai zihar yang nggak salah surat Al-Mujadilah. Iya. Yang engkau seperti punggung ibuku. Itu kan kita kurang paham ya. Maksudnya itu kan istilah Arab gitu ya. Kalau istilahnya jatuh talak itu dalam bahasa Indonesia kalau ngomong apa gitu, persamaan kata? Ya kamu persis banget sama ibuku dan aku menikahi karena kamu persis sama ibuku. Oh itu bisa jatuh Bisa jatuh dihar. Oh gitu. Jadi kalau bilang aku milih kamu karena kamu mirip ibuku gitu, jadi? Enggak, artinya saya pilih kamu sebagaimana ibuku gitu. Jadi memilihnya karena pertimbangan ibunya dan menyerupakan dengan ibunya. Sebenarnya ini takwilnya panjang Ibu. Iya, ayatul dhihar itu disebut ayatul dhihar. Ayatul dhihar itu ayatnya cukup panjang takwilnya. Kalau kemudian Ibu berkenan nanti kapan-kapan kita bahas satu persatu di antara akwal para ulama. Bagaimana konteksnya dalam kehidupan ketika mengaplikasikan ayat dhihar. Tapi yang jelas dia menyerupakan persis dengan ibunya. Nah lebih detailnya nanti kita bahas insyaAllah dalam lain kesempatan. Lagi mau tanya buku. Iya. Habis. Beda Riyadhus Shalihin sama Bulughul Maram, sebaiknya buat kita yang pemula. Apa Ibu? Kita habis Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin dia bercerita umum. Dia bercerita tentang masalah tazkiyatun nafas dari ikhlas, nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, sabar, muraqabah. Kalau Bulughul Maram bercerita tentang fikih. Kalau Fathul Bari umum dia, hadis-hadis dari riwayat Bukhari. Sebaiknya kita punya Tiga-tiganya. Mula-mulanya maksudnya. Jadi wallah alam bisawab insyaallah kalau bisa ya Bulughul Maram bisa. Kalau yang punya Riyadhus Shalihin sebaiknya Bulughul atau Fathul Bari? Fathul Bari dulu yang paling baik. Panjangan. Enggak apa-apa. Umurnya kan panjang. Umurnya kan panjang. Kecuali antum umurnya pendek. Iya insyaallah. Ini tamunya umum ya. Barakallahu fiikum. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan keberkahan, berkumandang adzan, bergegas kita untuk melaksanakan salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.